Halo, selamat pagi Bu. Nama saya Clara Lorensya, dari kelas 8C. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas prakarya pengolahan bahan pangan seralia yaitu beras menjadi nasi liwet. Mari kita lihat langkah-langkah membuat nasi liwet. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nasi liwet. Yang pertama adalah beras 3 cup yang sudah dicuci bersih. Kedua, 5 lembar daun salam dan 5 bawang merah yang sudah digeprek, dan 3 bawang putih dan cabai besar, dan ada juga 5 cabai rawit. Ketiga, 2 cup santan. Keempat, kita bisa menggunakan pete juga sebagai tambahannya. Kelima, kita harus menggunakan ikan teri yang sudah digoreng. Dan kita juga bisa menambah bahan-bahan pelengkapnya seperti telur untuk lauk pauknya. Dan kita juga bisa menggunakan tempe untuk sajian memakannya. Mari kita ke langkah pembuatan nasi liwet. Tahap pertama, iris 5 siung bawang putih. Bawang putih dan bawang merah. 3 bawang putih, 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kita bisa mengiris 5 siung bawang merah menjadi 3 bagian. Untuk siungan bawang merah yang besar. Dan untuk bawang merah yang kecil kita bisa membaginya menjadi 2. Seperti ini. Kita lanjutkan sampai selesai menjadi 5 siung selesai terpotong. Selesai kita mengiris bawang merah, mari kita iris bawang putihnya menjadi 3 bagian seperti bawang merah tersebut. 1, 3. Kita iris sampai 3 siung bawang putih ini selesai. Selesai itu, kita potong juga cabainya seperti kreasi bentuk kalian yang kalian suka. Aku memotongnya seperti ini karena aku suka kreasinya seperti ini. Aku satu cabai merah besar ini kita potong menjadi 5. Oke, tahap kedua adalah kita menggoreng bawang merah, bawang putih dan cabai, dan juga kita menambahkan pete untuk digoreng dan ditumis. Langkah ketiga adalah kita menumis bawang merah, bawang putih, cabai dan pete. Pertama-tama adalah nyalakan kompor dan taruh minyak. Kita tunggu sampai minyaknya hangat. Nyalakan kompor dengan api yang tidak terlalu besar. Tunggu minyaknya sampai hangat. Lalu kita akan menumis bawang merah, bawang putih, cabai dan pete tersebut. Kita bisa menuangkan minyaknya untuk menumisnya lagi supaya kita sudah menuangkan minyak tersebut dalam kualinya. Kita tunggu sampai hangat. Tahap keempat, setelah minyaknya panas, mari kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Tumis. Lalu kita memasukkan petai. Kita oseng-oseng sampai sedikit kecoklatan. Oseng sampai kecoklatan. Sambil kita mengaduk, kita tambahkan 5 daun salam. Aduk terus sampai warnanya sedikit kecoklatan. Kita juga bisa menambahkan 1 siung serai. Aduk sampai merata, tumis. Masukkan semua cabai. Kita bisa memasukkan semua cabainya di sini untuk ditumis. Tumis, jangan sampai kegosongan. Masukkan ikan teri.
kita juga bisa memasukkan ikan teri. Di sini kita tumis langsung, kita campurkan seluruhnya, kita tumis-tumis dia sampai sedikit berwarna kecoklatan. Kenapa kita menumis? Tujuan menumis adalah saat kita memasak nasi liwetnya itu supaya ininya lebih kayak garing, gurih, enak, lebih harum juga. Di sini kita bisa mulai mencium keharumannya yang sudah kita tumis dari pete, daun salam, ikan teri, bawang putih, bawang merah, dan cabai. Tumis sampai kecoklatan. Bau harumnya ini sudah mau kecium di sini. Aroma di sininya sangat wangi, benar-benar wangi ya guys. Tumis terus. Ini wanginya wah benar-benar harum dan ini sudah sampai berwarna kecoklatan. Di sini kita bisa lihat, di sini sudah berwarna kecoklatan. Sudah berwarna kecoklatan. Matikan kompornya karena ini sudah berwarna kecoklatan. Tahap kelima. Sebelum itu kita cuci dulu berasnya menjadi bersih seperti berwarna ini. Warna putih. Setelah bersih, tahap kelima adalah kita menuangkan nasi ini karena kita menggunakan rice cooker, tidak menggunakan kompor untuk memasak nasi liwet tersebut. Tuangkan nasinya di dalam rice cooker. Tuang sampai bersih, tuangkan berasnya dalam rice cooker. Setelah nasinya kita katakan di dalam rice cooker, tahap ke-6 adalah tumisan kita tadi kita angkat, kita taruh ke dalam rice cooker. Tiriskan minyak dan kita taruh di dalam rice cooker yang beserta beras tersebut. Kita bisa juga karena di sini ada minyaknya, kita juga bisa menambahkannya. Tuang sampai habis hasil tumisan kita ini di dalam rice cooker tersebut. Seperti ini sudah jadi. Kita bisa minyak bekas tirisan tumisan tadi kita bisa menambahkannya ke dalam rice cooker tersebut. Langkah ketujuh adalah kita bisa menambahkan garam dan penyedap rasa supaya rasanya menjadi nikmat, enak, dan gurih. Tambahkan 1 sendok garam. 1 sendok garam, ratakan, dan setengah sendok penyedap rasa. Kalian bisa menambahkan sesuai selera kalian. Kalau aku menambahkan 1 gram dan 1 sendok garam dan setengah sendok penyedap rasa. Langkah ke-8 adalah 2 cup santan. Tuang di atas beras tumisan tersebut. Tahap ke-9 adalah mengaduk rata tersebut supaya rasanya menjadi sama. Aduk sampai rata. Aduk terus menjadi sampai rata. Setelah bahan-bahan nasi liwetnya diaduk dan dicampurkan, maka kita taruh ke rice cooker. Kita taruh ke rice cooker, tutup, colok, dan kita akan memencet tombol yaitu cooking. Sambil kita menunggu masakan nasi liwet tersebut masak, kita bisa menggoreng telur dan tempe sebagai sajian lauk untuk memakan nasi liwet. Sambil menunggu nasi liwet tersebut masak, kita akan menggoreng yang tadi saya sebutkan, tempe dan telur. Pertama-tama kita nyalakan api kompor tersebut. Api tersebut jangan terlalu besar karena kita takut terjadinya kegosongan dalam pemasakan. Taruh minyaknya secukupnya. Yang pertama kita goreng adalah
Pertama kita goreng adalah tempe. Tempe dan tahu. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Oke, setelah minyaknya panas, kita akan menaruh tempe dan telur tersebut. Kita balik-balikan juga pada saat bagian bawah tersebut masak. Sambil kita membalik-balikan, ayo kita mengocok telur untuk menggoreng telur pada sajian berikutnya. Setelah kita menaruh tempe dan tahu tersebut, kita sambil membalik-balikannya. Kalau tidak kita balik-balikan, akan terjadinya kegosongan pada masakan tersebut. Kita jangan terlalu dekat pada minyak, sambil berhati-hati juga. Oke, kita juga membalik-balikannya. Oke, kita akan membalik-balikan barang tersebut. Warna tempe dan tahu tersebut mulai kecoklatan, berarti sebentar lagi akan siap kita sajikan. Setelah tahu dan tempe matang, mari kita mengangkat tahu dan tempe tersebut. Warnanya sudah mulai terlihat kecoklatan, tahu dan tempe tersebut siap kita sajikan. Oke, setelah warnanya kecoklatan, mari kita tiriskan tahu dan tempe tersebut. Tiriskan. Setelah tahu dan tempe tersebut masak, setelah disisihkan. Setelah kita tiriskan, lauk kedua adalah kita akan menggoreng telur. Oke, kedua adalah kita akan mendadahkan telur tersebut. Pecahkan. Kita memecahkan 2 telur dan kita akan mengocok telur tersebut. Kita akan membuat telur dadar. Setelah kita memecahkan 2 butir telur, kocok, dan kita akan menambahkan penyedap rasa, yaitu garam dan penyedap rasa tersebut. Kita menambahkan secukupnya garam dan secukupnya penyedap rasa. Kalian bisa menambahkan sesuai selera kalian. Kocok telurnya sampai berbusa. Sambil mengocok telur tersebut, kita akan menyalakan kompor tersebut sampai kuali tersebut panas. Kita sambil juga mengocok telur tersebut. Kocok sampai berbusa. Kocok. Tambahkan minyak. Kita tidak perlu menambahkan terlalu banyak minyak, karena telur ini sendiri saya mau membuat tidak mengandung minyak, karena telur dadar kan tidak perlu mengandung minyak. Yang penting kita bisa menggorengnya. Kocok. Oke, buang telur tersebut. Kita juga tadi sudah mengaduk-ngaduk nasi liwet tersebut. Sebentar lagi juga nasi liwet kita akan masak. Kita tadi sudah mengaduk-aduk, jadi kalau nasi liwet kita harus mengaduknya. Wangi aroma telurnya ini sangat mantap, karena ini juga minyak dari kandungan tumisan tersebut. Tadi saya juga sudah mengaduk nasi liwet yang ada di rice cooker tersebut. Kita akan melihat setelah kita menggoreng telur ini apakah sudah masak. Oke, kita balikkan juga telurnya. Wah, wanginya ini mantap banget guys.
Oke, menurut aku nasi liwetnya udah mulai masak, ya kayaknya. Tapi kita lihat aja nanti setelah kita menggoreng telur dadar ini. Kalau kita memasak nasi liwet dalam rice cooker, kita harus membalik-balikan nasi liwet tersebut. Jadi mengaduk-aduk supaya rempah-rempah tersebut dalam nasi liwet itu tercampur rata. Telurnya sudah selesai. Kita akan menaruh telurnya di sini. Tiriskan telurnya yang sudah masak, telur dadar yang sudah masak. Oke. Jadi kita akan melihat. Wah, bunyi nasi liwetnya sudah masak. Mari kita lihat. Oke, kita buka di sini. Sudah warmer, udah masak. Oke, kita sambil mengaduk-aduk juga. Ada sebagian nasi yang masih basah. Kita bisa mengaduk-aduk. Oke, kita sambil juga mengaduk-aduk nasi tersebut seperti yang ada pada tampilan di sini. Kita aduk karena nasinya masih ada air, jadi kita akan menunggu nasinya sampai mengering. Oke, sudah masak, kita tutup. Jadi kita, wah wanginya ini udah kecium banget, wangi banget guys. Jadi kita bisa mengambil nasinya, kita sajikan di piring untuk kita makan. Oke, sajikan secukupnya. Kita juga bisa menggunakan lauk yang ada kuning. Ada sambal cumi, telur, tempe dan tahu. Ini semua makanan yang ada ayam, ada timun. Mari kita makan. Mantap guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video aku. Ini adalah cara untuk membuat nasi liwet. Terima kasih waktu kalian yang untuk menonton video aku. Jadi nasi liwetnya mantap banget. Terima kasih guys. Bye bye. Terima kasih.